Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Kilasa Putri dari kelas 8 SMP Miftahul Iman. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan presentasi mengenai tugas IPA mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Pada presentasi ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai struktur dan fungsi pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua mengenai gangguan atau kelalaian apa saja yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia dan cara menanggulanginya serta mencegah penyakitnya. Untuk pembahasannya, ikuti terus videonya. Bab 1. Menganalisis struktur dan fungsi organ-organ sistem peredaran darah manusia. Hal pertama yang akan saya bahas mengenai struktur dan fungsi pada darah. Pada darah terdapat 4 komponen. Yang pertama ada plasma darah. Pengertian: plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung reaksi disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dasar, sedangkan plasma darah berada pada bagian atas. Fungsi dari plasma darah yaitu mengangkut produk limbah, membantu menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas sesuai kebutuhan, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, serta membantu melawan infeksi. Dan inilah contoh gambar plasma darah. 2. Struktur yang ada pada darah yaitu ada sel darah merah. Pengertian: sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cefung atau konkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah, 1 mm 3², kurang lebih 1 tetes. Fungsi dari sel darah merah yaitu sel darah merah atau eritrosit berfungsi penting dalam kelangsungan hidup, yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kadar eritrosit Anda harus tetap ada pada batas normal untuk tetap sehat. Contoh gambar eritrosit seperti ini. Yang ketiga, pada struktur darah terdapat sel darah putih. Pengertian: leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsi dari sel darah putih untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit, karena sel darah putih diproduksi dari punca hematopoietik pada sumsum tulang. Contoh gambar leukosit atau sel darah putih seperti ini. Struktur pada darah yang keempat ada trombosit. Trombosit yaitu sebagai komponen darah yang sangat penting dalam proses pembekuan darah. Saat terjadi luka agar darah segera berhenti keluar, fungsinya trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Jika ada pembuluh darah yang rusak, sel darah ini segera ke lokasi cedera dan membentuk sumbat atau gumpalan untuk mencegah pendarahan. Contoh gambar seperti ini. Yang kedua, struktur dan fungsi pada jantung serta komponen lainnya. Pertama, struktur dan fungsi pada jantung, yaitu pengertian: jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali. Setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut, jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Contoh gambar jantung seperti ini. Kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung. Contoh gambar saluran pembuluh darah seperti ini. Yang ketiga, ada peredaran darah kecil dan besar. Pengertian: peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Berbeda dengan sistem peredaran darah besar, pertukaran gas yang terjadi adalah gas karbon dioksida bertukar dengan oksigen di dalam paru-paru. Contoh gambar peredaran darah kecil dan peredaran darah besar seperti ini.
Yang keempat ada frekuensi denyut jantung. Pengertian: detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Dokter biasanya menggunakan stetoskop ketika memeriksa pasien untuk mendengarkan detak jantung yang memberikan informasi penting tentang kondisi jantung. Fungsinya: fungsi frekuensi detak jantung salah satunya indikator untuk mengetahui apakah jantung Anda sehat atau tidak. Contoh gambar frekuensi denyut jantung seperti ini. Bab 2b. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Yang pertama ada jantung. Akibat kelalaian atau gangguan pada sistem peredaran darah pada jantung, yang pertama karena tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang kedua karena aterosklerosis dan penyakit arteri koroner, yang ketiga akibat serangan jantung. Cara mencegah atau menanggulangi penyakit yang ada pada sistem peredaran darah jantung. Contohnya, cara menangani atau mencegah serangan jantung yaitu dengan cara menjaga darah, menjaga kadar kolesterol, mengendalikan kadar gula darah, berhenti dan menghindari paparan asap rokok. Contohnya olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat. Kedua, stroke. Akibat gangguan peredaran darah pada stroke adalah gangguan yang terjadi pada stroke karena fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. Stroke yaitu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah stroke hemoragik. Lagi tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada bagian dari otak mati. Cara menangani atau mencegah penyakit stroke yaitu dengan cara pola makan sehat, olahraga, berhenti merokok, menjaga berat badan tetap ideal, kurangi tingkat stres. Yang ketiga ada anemia. Akibat kelalaian atau gangguan pada penyakit anemia adalah jika dibiarkan tanpa pengarang, penanganan anemia berisiko menyebabkan beberapa komplikasi serius seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia, gangguan pada paru-paru misalnya hipertensi pulmonal. Cara mencegah penyakit anemia yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kurangi mengkonsumsi alkohol, mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin B12 yang melimpah, rutin mengkonsumsi bahan makanan kaya asam folmat, memenuhi kebutuhan vitamin C dalam tubuh. Yang keempat ada hipertensi atau hipotensi. Akibat gangguan atau kelalaian pada penyakit hipertensi atau hipotensi tidak terkontrol, tekanan darah tinggi atau hipertensi bisa berkembang menjadi hipertensi maligna. Kondisi ini berisiko tinggi menimbulkan berbagai komplikasi berbahaya seperti penyakit jantung, koroner, stroke, dan penyakit ginjal. Cara mencegah penyakit hipertensi atau hipotensi adalah dengan raih dan pertahankan berat badan ideal. Lakukan olahraga rutin seperti jalan cepat atau bersepeda 2-3 jam setiap minggu. Konsumsi makanan rendah lemak dan kaya serat seperti buah dan sayuran. Batasi jumlah garam dalam makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Yang kelima ada varises. Akibat gangguan atau kelalaian, penyebab varises pada penyakit varises adalah penyebab varises pada dasarnya adalah karena berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah vena sehingga menjadi melemah dan tidak mampu mengalirkan darah ke jantung sebagaimana semestinya. Cara menangani atau mencegah penyakit varises: tidak mengonsumsi kafein dan alkohol serta memperbanyak makanan kaya serat seperti sayur-sayuran yang sangat berguna bagi tubuh terutama dalam mencegah varises tumbuh pada kulit. Olahraga rutin, hindari pakaian ketat dan sepatu hak tinggi. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan ilmu kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.